Seperti itu. Kak, bisa mungkin ceritain pertemuan kemarin mungkin Denada dengan Resa mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi kalian semua terhadap kami gitu. Ya, alhamdulillah. Memang beberapa hari yang lalu aku kan dihubungin, ditelepon, didatengin, disamperin di depan rumah gitu untuk meminta konfirmasinya terkait dengan pertemuan antara Dena dan Resa. Namun aku memang sengaja tidak ingin membagikan atau belum bisa membagikan informasi apapun kepada teman-teman media, karena ya memang satu, karena aku diwanti-wanti sekali sama Dena, dan memang aku diminta Dena untuk mendampingi dia, menemani dia pada pertemuan tanggal 19 Maret 2026 antara Dena dengan Resa. Sebelum aku jelasin dulu ya, bahwa kan kemarin tuh ada pihak kuasa hukumnya Resa itu memang memberitahukan mereka menunggulah gitu. Padahal yang menunggu sebenarnya kita gitu. Jadi aku belum bisa memastikan saat itu gitu kepada kalian. Jadi begitu aku diinformasi sama Dena bahwa Mbak, Resa barusan jawab, jadi hari ini bisa ketemu. Jadi pada saat pemberitaan itu naik, kita belum tahu apa-apa kepastiannya gitu. Dan kita juga sempat kaget, Dena juga kaget, karena kan harusnya itu tidak diberitahukan ke media, takutnya Resanya nggak berkenan bertemu karena dia kan lagi juga mungkin kurang nyaman gitu. Jadi kita kaget juga, dan tapi anehnya ya memangnya ternyata kan yang memberitahukan ke media kan pihak Bapak Andika ya gitu saat itu. Tapi apapun itu ya alhamdulillahnya Resanya tetap alhamdulillah mau bertemu dan sudah terrealisasikan kemarin pada saat buka puasa bersama. Jadi kita bertemu di daerah Jakarta Selatan di sebuah restoran. Jadi kita buka puasa bersama. Di situ ada kakaknya Resa perempuan namanya Sheila. Terus ada aku, ada satu psikolog yaitu Kak Intan Erlita yang menjadi pihak netral. Jadi karena kita semua pengen ada yang netral biar tidak kan satu bawa pendamping kan gitu. Jadi kita pengennya ada pihak netral untuk bisa melebur gitu, bisa menyatukan komunikasi yang baik, karena kan kedua belah pihak ini kan pasti punya rasa yang berkecamuk gitu kan satu sama lain. Jadi ya alhamdulillah ala kulli hal itu Masya Allah banget, itu indah banget pertemuannya. Ketika kan Resa udah sampai duluan, terus nggak lama Resa nyampe, terus aku, kemudian Dena gitu. Itu pas Dena datang, dia buka pintu, itu dia langsung ngeliat Resa udah nangis. Resa langsung diri nangis, terus dia salaman langsung meluk sampai nangis yang dia biar gitu nangisnya yang wah udah kayak gitu. Nah itu aku menceritakannya pun masih haru gitu, masih rasanya tuh nyampe ke aku. Itu aku tuh sampai speechless, dan kita tuh semua diam, cuma hanya ngeliat dia gitu. Dan saat itu yang ada di situ kalau Kak Intan belum datang ya, jadi cuman aku, Kak Sheila, si Resa sama Dena kan. Itu bener-bener indah banget pertemuan itu. Dia nangis, mereka berdua berpelukan, lama pelukannya.
Terus Resa ambil tangan Dena, maaf ya aku jadi haru juga soalnya aku mengikuti perjalanan mereka kan gitu. Jadi pertemuan mereka itu Masya Allah, itu adalah bisyarah dari Allah. Aku bilang ini adalah kado hadiah Ramadan buat Resa dan Dena. Jadi Resa pegang tangan Dena terus nyium gitu. Nah, untuk Bu Rati sendiri, apakah kemarin tidak ikut sama sekali berarti ya? Ada alasan, Ya. ada alasannya nggak sih dari Reza sendiri mungkin? Memang ini pertemuan ini Dena itu memang mengkhususkan untuk pertemuan ruang antara ibu dan anaknya dulu gitu. Karena kan ada penjelasan-penjelasan yang pengen Resa tanyakan dan juga Dena ingin menjelaskan banyak hal juga gitu. Jadi memang ini ruangnya memang untuk ibu dan anaknya dulu gitu. Namun ya alhamdulillah lah gitu, pertemuan itu membuka banyak hal, membuka pintu kebaikan, membuka keberkahan. Ini insya Allah kita doakan aja ya, mohon doanya lah, karena mereka sungguh-sungguh benar-benar apa ya, semua punya hati yang Masya Allah gitu, punya hati yang baik gitu. Resa anaknya baik, Dena hatinya baik, semuanya Masya Allah, nggak ada dendam, nggak ada rasa gimana. Yang ada semua itu obrolan cuman kayak Dena kan udah manggil dirinya ibu kan. Jadi kalau biasanya kan karena Resa kan manggil mbak, jadi Dena juga memantaskan diri karena dia kayak aduh ya gimana ya, masih mungkin butuh proses ya gitu. Terus bilang Dena biasanya kan ya mbak siap, mbak ini. Nah sekarang Dena pun udah bilang iya ibu siap, ibu kamu mau apa Nang? Nah, dia udah manggil Nang. Biasanya kalau panggilan Nang itu buat anak cowok ya, Jawa ya, iya Jawa kan ya, lanang gitu, Nang. Iya lanang. Bisa Nang gitu. Jadi ya Dena juga bilang waktu itu dia nawarin air putih ya, air mineral. Resa tuh haus gitu, pengen air putih. Terus dia bilang, aku pengen air putih gitu ya. Oh kamu mau air mineral dingin apa biasa aja Nang gitu? Anu aja Bu gitu, air dingin kulkas gitu, kayak gitu. Aku dengernya ngelihatnya tuh, ya Masya Allah ya, tersentuh ya. Aku aja yang baper ya ngelihat, karena melihat semua apa yang terjadi di sosial media segala macam itu kan kayak aduh. Tapi aku menemukan momen yang indah banget saat itu gitu. Ya alhamdulillah ikut seneng banget, dan aku juga mendukung Resa. Dena juga full support gitu terhadap anaknya. Jadi Resa kayak sekarang melangkah ke depan dengan lembaran yang baru, hidup yang baru, masing-masing saling support. Ayo mau gimana? Dena juga ibaratnya tuh memberikan semangat lah buat Resa gitu. Kak, berarti di pertemuan pertama Resa sudah memanggil ibu ke Mbak Dinada ya? Sebenarnya panggilan ibu itu di chat ketika Dena tuh udah mulai memanggil diri dia sendiri ibu gitu. Dia juga memanggil Resa Nang gitu. Itu udah di chat tuh, chat terakhir tuh udah pakai Nang, Bu. Resa juga manggilnya udah ibu gitu. Karena Dena juga menginikannya, memposisikan dia, udah panggilan dia udah ibu gitu. Biasanya kan mbak gitu. Nah itu saat itu Dena di chat itu emang udah dipanggil ibu. Kak, ada obrolan perihal, ini kan ada gugatan, ada cerita perihal itu juga ketika pertemuan, alasan mungkin dijelaskan oleh Resa kenapa akhirnya menggugat. Nah ini nih sebenarnya Resa banyak banget cerita ya, maksudnya dia membuka
mau ceritakan banyak hal gitu. Dan aku sebenarnya nggak mau berkomentar area itu ya, jadi mungkin ya ditanyakan langsung aja sama yang berkaitan ya, karena aku takutnya nanti malah jadi ini kan gitu. Tapi yang jelas aku tahu Resa anak yang baik, Tante Ratih anak keluarga yang sangat baik gitu, Om Dino juga gitu, yang mereka juga aku yakin dengan sangat mereka gimana pun juga kan keluarga ya gitu ya, pasti setiap keluarga punya cerita, setiap keluarga punya rahasia. Jadi untuk hal masalah gugatan ya, harapannya gugatan itu karena ini kan perdamaian ya apalagi kan Resa kemarin kan juga menekankan saya hanya ingin meminta pengakuan itu aja, nggak mau yang lain-lain, nggak ada yang lebihnya gitu. Bagi Resa kemarin juga menyatakan itu. Aku sempat tanya, Resa enaknya gimana? Resa maunya seperti apa? Gitu. Nah, Resa nggak mau apa-apa. Resa cuman mau pengakuan aja. Tapi kan udah katanya. Nah ini berkembang lah kayak gini-gini ya, itu aku nggak mau masuk area situ, silahkan dipertanyakan ke pihak yang berkaitan aja. Kak, tapi berarti setelah ini Resa akan mencabut gugatannya atau? Kenapa? Dengan ada pertemuan ini kan berarti kasus ini akan di-close atau Resa akan Intinya kemarin tuh Resa cuman berharap semuanya beres, semuanya clear gitu. Resanya maunya begitu. Apalagi Dena gitu. Dena juga sangat berharap sekali kan semua itu baik-baik saja, clear everythingnya, ya nggak ada yang begini-beginilah gitu, nguras energi kan semuanya juga, itu sih. Tapi di podcastnya Venirus kan Denada kan buka suara ya terkait ibaratnya nggak mau ngomongin soal ayahnya Resa di publik gitu. Tapi akan suatu saat diungkap ke siapa, Resa. Ya. Tapi di pertemuan pertama apakah sudah dijelaskan mungkin atau? Masya Allahnya tuh gini ya, Resa sama sekali tidak menyentuh area itu, gitu. Resa sama sekali tidak menyentuh area itu. Jadi memang dia tidak bertanya perihal itu, dia nggak ada bertanya apapun gitu perihal itu. Jadi dia tidak menanyakan sama sekali. Ya mungkin nanti akan ada akan ada obrolan itu satu saat ya pastilah. Cuman temuan pertama itu nggak ada sih, nggak ada obrolan gimana setahu aku ya. Gitu. After ketemu kemarin apakah akan tinggal bareng kah atau emang masih tinggal masing-masing dulu? Kalau yang itu aku belum tahu pasti, tapi yang jelas kan Resa kan di sini di Jakarta kan dia ngekos ya katanya ya itu. Terus Dena bilang, "Nang, kamu tinggal di rumah aja gitu." Tahu rumahnya kan di sini kan, di rumah Dena sebelah nih. Ini tetanggaan sama Mbak Risna, dia bilang gitu. Jadi enak Nang, nanti biar kamu mau apa, mau gimana, mau diskusi soal karir ke depan mau gimana, jadi enak gitu. Nah, kalau kamu nyaman, kamu datang aja dulu, lihat dulu gimana situasinya, nyaman nggak? Karena Tante Emil kan kalau datang selalu di sini gitu. Emang ini rumah tinggalnya Dena dan Tante Emil pun juga di sini. Kalau ke Jakarta selalu tinggalnya di sini. Gitu sih. Ditawarkan lah sama ke Resa. Tapi udah mau gitu. Resa bilang ya, iya Bu, nanti coba Resa ini kan gitu, pikirin gitu. Ya udah gitu. Berarti jadi momen pertama ngumpul bareng Lebaran ya, bisa dibilang Resa sama. Iya, Masya Allah ya, apalagi yang menjelang Lebaran begini ya. Ya hadiah terindah lah, hadiah Ramadan. Aku bilang ini adalah doa kalian kabul loh, gue bilang. Karena Resa, entah itu doa Resa, doa semua lah gitu, atau mungkin juga doa netizen yang mendoakan dengan hati yang terbuka, pastilah, insya Allah itu sih. Berapa lama?
Ketemunya berapa lama? Wah lama sekali, dari buka sampai kita itu diusir-usir sama orang, udah tutup soalnya kan. Jadi udah berkali-kali disuruh udahan karena mau tutup gitu. Itu mungkin sekitar 4 jam 5 jam sekitar itu kali ya. Mungkin pengen apa gitu, cita-cita. Kalau cita-cita ibaratnya tuh intinya ini kan semuanya pengen membuka lembaran baru gitu ya. Jadi ke depan ya pasti seorang ibu kan pengen anaknya punya kehidupan yang baik gitu ke depannya. Jadi Dena bilang, ayo Nang semangat gitu. Kamu apa? Mau ada planning apa gitu. Terus dia cerita lah gitu. Ya ceritanya aku nggak bisa ceritain gitu. Cita-citanya Resa, biar nanti Dena aja yang ngomong. Gitu. Kak, ada statement dari kuasa hukum Mbak Denada, Mas Iqbal, perihal bahwa Resa tuh sebenarnya nggak mau ada gugatan ini. Iya. Iya, katanya gitu nggak mau ada gugatan ini dan sebenarnya nggak mau juga muncul-muncul di podcast segala macam gitu. Kata Mas Mas Iqbal. Iqbal. Mas Iqbalnya Dena. Iya. Ya seperti yang aku bilang tadi, setahu aku ya saat itu Resa bilang, ya aku kan nanya Resa maunya gimana, Resa mau apa. Enggak Mbak, aku nggak mau gimana, aku cuman mau ini udah baik-baik aja semuanya, aku nggak mau ada gimana, pokoknya clear semuanya. Dia cuma mau itu kok gitu. Berarti dari awal emang Resa maunya memang hanya dipertemukan dan Dari awalnya begitu yang dia bilang. Tapi untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, mending tanya langsung sama yang bersangkutan ya, karena itu bukan area aku untuk menjawab gitu. tapi kalau dari kuasa hukum Resa sendiri mungkin dengan pihak Mbak Denada kan seperti apa sih Mbak? Aku nggak tahu pasti bagaimana, mungkin bisa ditanyakan langsung juga sama yang berkaitan ya. Karena ini aku hanya memberikan informasi dan meluruskan beberapa hal yang mungkin sekiranya yang tadi aku bilang di depan, bahwa ada pengacaranya itu yang namanya Mas Andika itu kan kemarin memberikan statementnya bahwa Mau ada pertemuan? seolah-olah ya merasa pihak mereka merasa di prank gitu, karena udah 1 bulan ini menunggu. Sebenarnya menunggu kan Dena gitu loh, kita kan yang ngajakin terus gitu. Jadi itu aku juga pengen meluruskan gitu hal itu, bahwa itu nggak kayak gitu loh gitu. Yang benar itu adalah Dena itu menunggu kapan pertemuan ini datang. Ya alhamdulillah Dena mah siap, mau ada media mau nggak ada media, pokoknya dia ketemu sama Resa gitu, intinya gitu. Apalagi kan Resa bilang nggak mau ada media ataupun pengacara, dia nggak mau, dia maunya intimate aja antara ibu dan Resa. Resanya mau gitu sih. Boleh. Mas Iqbal juga bilang kalau Siapa? Mas Iqbal bilang katanya sebenarnya Resa agak ketakutan untuk ketemu Mbak Denada karena permintaan dari kuasa hukumnya. Permintaan dari Kuasa hukumnya, jadi untuk menahan untuk bertemu Mbak Denada. Oh, menahan Resa untuk nggak bertemu di Dada. menahan Resa Harus untuk didampingi bertemu. oleh kuasa hukum gitu. Oh, ya itu permintaannya Resa kan, dia tidak mau ada pihak media dan tidak mau ada pengacara. Yaitu gimana tuh? Aku nggak tahu. Silahkan ditanyakan aja ke yang bersangkutan. Gitu. Tapi yang jelas Resa udah menekankan dan ke aku, makanya begitu itu bocor ke media, Dena nanya kan, loh kok jadi gini Nang gitu loh, kan ini bukan ibu loh yang bocorin, Mbak Risna dikejar-kejar, ditelepon, didatengin ke rumah, Mbak Risna nggak pernah bilang. Ya memang aku nggak pernah bilang gitu, karena aku juga diwanti-wanti sama Dena bahwa nggak boleh
bocor ini ke media gitu. Bahkan pengacara juga nggak tahu gitu loh. Jadi memang ini antara ibu dan anak lah gitu. Terus aku bilang oke, insya Allah aku jaga amanahnya gitu. Sambil menunggu lama gitu kan, gak taunya muncul tuh berita itu kemarin, makanya dikonfirmasi ke Resa bilang nanti Resa jelasin Bu gitu. Akhirnya dia jelasin semuanya. Alhamdulillah terbuka kebaikan semuanya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jadi untuk hal apa gimana aku nggak mau berkomentar yang bukan area aku. Jadi silahkan tanya aja ke pihak yang bersangkutan. Ada lagi? Oke.